Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin saya membahas tentang pengertian manajemen secara umum, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen PMI dan manajemen pelatihan dakwah secara lebih khusus. Ini penyataan secara singkat dan tidak bisa dijelaskan dalam slide, makanya saya buat video ini. Yang pertama, secara sederhana, saya mengartikan pengertian manajemen PMI ini adalah mencakup semua aspek kehidupan, baik yang mengatur dan mengembangkan dalam bidang kemiskinan, perekonomian, pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya, dan agama. Jadi manajemen PMI ini mencakup semua aspek kehidupan, tidak hanya satu aspek kehidupan saja di masyarakat ini. Baik apa? Baik dalam mengatur dan mengembangkan bidang kemiskinan, yang paling penting. Yang kedua adalah perekonomian, karena kemiskinan erat kaitannya dengan perekonomian. Yang ketiga adalah pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena pendidikan adalah salah satu modal bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Lalu kemudian kesehatan, tidak akan ada gunanya masyarakat itu membentuk suatu masyarakat yang islami tanpa adanya kesehatan yang mumpuni ataupun kesehatan yang bisa menunjang mereka untuk membentuk masyarakat yang islami. Seperti sekarang misalnya banyaknya virus corona dan sebagainya, jadi kesehatan jadi salah satu faktor penting. Lalu kemudian lingkungan, kenapa lingkungan? Karena lingkungan itu salah satu hal yang membentuk karakter kepribadian dari masyarakat itu sendiri. Makanya lingkungan menjadi salah satu concern khusus dalam manajemen PMI ini. Lalu kemudian budaya, kenapa dimasukkan juga budaya? Karena tidak bisa dilepaskan negara kita dari budaya. Seperti kita ketahui bahwa negara kita itu beraneka ragam, banyak macam, banyak suku, bangsa, budaya, bahasa, dan sebagainya. Maka budaya menjadi salah satu concern dalam manajemen PMI ini. Yang terakhir ya pastinya adalah agama. Nah, manajemen pengembangan masyarakat Islam. Artinya apa? Artinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam dan harus sesuai dengan syariat Islam. Itu menurut Munir dalam bukunya Manajemen Dakwah. Lalu kemudian, apa itu manajemen pelatihan dakwah? Sebenarnya ini adalah bagian dari manajemen PMI. Jadi manajemen pelatihan dakwah adalah salah satu bagian dari pengembangan masyarakat Islam, salah satunya dengan pelatihan dakwah. Nah, apa itu pengertian manajemen pelatihan dakwah? Manajemen pelatihan dakwah adalah suatu perangkat atau organisasi dalam mengelola dakwah agar tujuan dakwah tersebut dapat lebih mudah tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Jadi, manajemen pelatihan dakwah adalah suatu perangkat atau organisasi. Jadi, pelatihan dakwah tidak dapat dilakukan secara individual, tapi harus dilakukan secara perangkat ataupun melalui suatu organisasi yang jelas. Dalam apa? Dalam mengelola dakwah. Tujuannya, tercapainya tujuan dakwah. Agar lebih mudah tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Lalu kemudian, saya membagi dalam manajemen PMI dan pelatihan dakwah ini ada 7 tahapan yang harus dicapai dalam memanage pengembangan masyarakat Islam ini dan dalam pelatihan dakwah. Yang pertama misalnya, ini adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini kenapa sangat penting? Kemarin sudah dibahas bahwa tanpa Anda menyiapkan persiapan yang lebih matang, Anda akan mendapatkan hasil yang tidak diinginkan. Persiapan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam manajemen, karena tanpa persiapan yang matang, maka bisa jadi pelaksanaan dan nantinya kegiatan Anda bisa kacau. Nah, ini juga nantinya akan berkaitan dengan berbagai prinsip-prinsip kerja manajemen, bagaimana persiapan yang bagus ini. Misalnya, yang pertama, menurut prinsip-prinsip secara umum manajemen itu harus ada pembagian kerja yang jelas. Jangan sampai nanti ada pembagian kerja itu nanti pada saat pelaksanaan. Nah, seharusnya pembagian kerja itu pada saat tadi perencanaan dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana pemberian wewenang dan tanggung jawab. Jadi bagaimana memberikan wewenang dan tanggung jawab itu sejak dari tahapan perencanaan. Yang ketiga itu adalah kedisiplinan. Ini kedua hal ini tidak dapat berjalan tanpa adanya poin yang ketiga, tanpa adanya disiplin yang tinggi. Dan yang keempat adalah adanya kesatuan dari hal ini semua. Percuma Anda bisa membagi kerja, kemudian punya wewenang dan tanggung jawab diberikan, kemudian disiplin, tapi tanpa adanya kesatuan dari
organisasi ataupun orang-orang yang di dalam organisasi tersebut, maka perencanaan itu bisa kacau. Lalu kemudian ada faktor pengarahan. Nah, disinilah bagaimana seorang manajer ataupun seorang leader itu memberikan pengarahan yang sesuai dengan tugas peran dan fungsinya masing-masing. Lalu kemudian utamakan kepentingan umum. Nah, ini jangan sampai nanti di tahapan yang kedua, di tahapan asesmen, ini kalian tidak mementingkan kepentingan umum, hanya mementingkan kepentingan individu ataupun kelompoknya masing-masing. Misalnya hanya karena saya itu ormas tertentu, jadi yang diprioritaskan untuk pelatihan dakwah, untuk memanage masyarakat itu hanya misalnya ormas saya sendiri. Ataupun misalnya hanya di kampung saya sendiri. Itu suatu hal yang alangkah merencanakan sesuatu yang tidak baik ketika memanage pengembangan masyarakat Islam. Lalu yang ketiga adalah tahap perencanaan alternatif ataupun program ataupun kegiatan. Artinya apa? Artinya perencanaan itu tadi saya sampaikan di awal, jangan sampai perencanaan hanya satu saja. Harus banyak sekali tahapan-tahapan perencanaan. Misalnya apa? Misalnya nantinya supaya tidak terjadi kenyumpangan yang signifikan ketika nanti pada saat fakta di lapangan. Jadi ketika plan A tidak tercapai, masih ada plan B. Plan B pun misalnya tidak tercapai, masih ada plan C sampai dengan plan Z. Lalu keempat, kita masuk kepada tahapan formulasi rencana aksi. Ini kalau bisa dikatakan Renstra, rencana, aksi, dan reaksi misalnya. Rencana aksi ataupun formulasi ini adalah untuk memformulasikan tadi rencana-rencana Anda dari A sampai Z misalnya, agar formulasi rencana aksi tersebut dapat terrealisasikan dalam kegiatan tersebut, dalam memanage masyarakat Islam, dalam pelatihan dakwah itu dapat terlaksana. Lalu yang kelima ada tahapan pelaksanaan program. Nah, ini menjadi sangat penting sekali ketika Anda merencanakan sangat bagus, sangat ideal, dan sebagainya. Tapi pada saat tahapan pelaksanaannya itu kacau, itu sama juga Anda merencanakan kegagalan. Nah, tadi makanya perencanaan itu harus dapat dilaksanakan. Percuma Anda perencanaan secara matang, berbulan-bulan, berminggu-minggu, tapi pada saat pelaksanaan semuanya sudah habis tenaganya. Jadi harus menyiapkan tenaga ekstra pada saat pelaksanaan program dibandingkan dengan tahapan perencanaan tersebut. Lalu kemudian yang selanjutnya ada tahapan evaluasi. Nah, kenapa ke dalam setiap manajemen harus ada tahapan evaluasi? Hal ini untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari program yang Anda canangkan. Sejauh mana pelatihan dakwah yang Anda lakukan itu efektif atau tidak. Sejauh mana pengembangan masyarakat yang Anda lakukan itu bisa sesuai dengan masyarakat yang Islami ataupun tidak. Nah, yang terakhir ini ada tahapan terminasi ataupun pemutusan hubungan formal. Kenapa harus ada tahapan terminasi ini? Harus ada pemutusan hubungan formal, itu adalah setelah tahapan evaluasi, artinya masyarakat tersebut sudah siap untuk dilepas sendiri. Artinya tidak perlu pendampingan Anda untuk tadi dalam memanage masyarakat Islam, tidak perlu adanya lagi pelatihan dakwah misalnya. Mereka sudah bisa berdiri di kaki sendiri. Mereka sudah bisa mandiri misalnya dalam mengembangkan masyarakat Islam tersebut. Makanya ada tahapan terminasi. Dalam artian penghubungan hubungan secara formalitas. Tapi misalnya secara sosial dan sebagainya tetap berlangsung. Tapi secara formal tadi adanya tahapan terminasi. Nah, ini sesuai dengan konsep dan tujuan pengembangan masyarakat Islam, misalnya salah satunya oleh pakar sosiolog Muslim kita yaitu Ibnu Khaldun. Ada beberapa hal, konsep dan tujuan yang harus dicapai dalam pengembangan masyarakat Islam dan pelatihan dakwah ini. Misalnya harus bersifat misalnya individunya harus individu yang benar-benar kuat. Misalnya dalam mengembangkan masyarakat harus mempunyai individu-individu yang kuat. Lalu yang kedua adalah ashabiyah. Yang ketiga adalah bagaimana setelah membentuk individu, lalu kemudian ashabiyah, lalu kemudian yang ketiga bisa membentuk masyarakat ijtimau al-insan. Masyarakat ijtimau al-insan ini adalah masyarakat yang sudah dalam setiap kehidupannya itu saling tolong-menolong, misalnya saling membutuhkan. Ini menjadi masyarakat yang al-insan,
masyarakat yang menjadi sebenar-benarnya manusia. Lalu kemudian bisa membentuk sebuah negara yang Islami. Lalu kemudian yang lebih luas lagi, itu bisa menciptakan masyarakat madani ataupun civil society. Masyarakat yang tidak tersekat oleh batas-batasan teritorial. Ya, tadi misalnya masyarakat yang Islami berdasarkan misalnya nilainya madani ataupun secara keseluruhan. Itu bisa menerapkan prinsip-prinsip keislaman. Itu menurut Ibnu Khaldun dalam konsep dan tujuannya dalam membentuk masyarakat Islam. Dan bagaimana nantinya dia juga berkaitan dengan salah satu bagiannya itu adalah bagaimana dalam pelatihan dakwah itu sendiri. Lalu setelah kemarin kita membahas tentang konsep perencanaan, maka pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pengertian pengorganisasian dan ruang lingkup pengorganisasian. Jadi kemarin kita membahas tentang perencanaan, maka saat ini saya akan membahas tentang tahapan pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini saya mencatat dari bukunya Terry juga, kemarin sudah disampaikan, dari bukunya Principle of Management, mengatakan bahwa pengorganisasian adalah menentukan, mengelompokkan, dan mengatur berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai suatu tujuan penugasan orang-orang dalam kegiatan ini. Tujuan dari pengorganisasian menurut Terry ini adalah untuk menentukan, mengelompokkan, dan mengatur berbagai kegiatan. Jadi 3. Yang pertama, organisasi itu untuk menentukan, yang kedua mengelompokkan, yang ketiga adalah mengatur berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai suatu tujuan penugasan orang-orang dalam kegiatan tersebut. Jadi dalam menugaskan seseorang itu ada 3 hal yang diperhatikan dalam Terry. Lalu kemudian yang kedua, pengorganisasian yang baik sangat diperlukan dalam melaksanakan suatu kegiatan pelatihan dakwah dan pengembangan masyarakat Islam. Karena dengan pengorganisasian yang baik dapat digerakkan suatu kesatuan yang utuh. Semuanya dapat bersatu. Untuk itu diperlukan pembagian tugas dan wewenang dan alat sedemikian rupa untuk menggunakan pelaksanaan suatu organisasi. Jadi untuk menggerakkan suatu utuh supaya utuh itu harus diperlukan tadi pembagian tugas, wewenang, dan alat sedemikian rupa. Alat ini bukan artian dalam alat perkakas dan sebagainya, tapi misalnya media ataupun metode yang dicatat. Alat. Lalu kemudian ada 2 hal prinsip-prinsip organisasian secara sederhana. Yang pertama adalah prinsip perumusan tujuan. Yang pertama adalah Anda harus merumuskan tujuan. Artinya apa? Sebelum organisasi tersebut disusun terlebih dahulu, harus ada tujuan yang mendasari pendirian organisasi. Misalnya di Muhammadiyah pasti ada, kalau orang menyebutkan Muhammadiyah pasti concern tujuannya itu tidak lebih dari pendidikan misalnya secara umum ya. Lalu kemudian kesehatan dan terakhir misalnya pengembangan masyarakat Islam melalui 2 hal tadi. Karena ketika saya mendengar ormas Muhammadiyah ya tadi bicara tentang kesehatan, bicara tentang pendidikan. Ataupun ketika saya misalnya merumuskan misalnya organisasi Nahdlatul Ulama. Maka yang lebih concern itu adalah bagaimana konsep masyarakat Islam ini itu berdasarkan nilai-nilai sosial budaya dari masyarakat. Misalnya ada budaya tahlilan dan sebagainya. Lalu kemudian yang kedua tujuannya itu adalah dengan menggunakan bahasa-bahasa ataupun budaya daerah. Itu yang lebih dominan dari Nahdlatul Ulama. Itu bagaimana organisasi itu sudah menyusun terlebih dahulu tujuan yang mendasari pendirian organisasi tersebut. Lalu kemudian tujuan ini menentukan aktivitas apa saja yang dibutuhkan untuk pencapaiannya secara efektif dan efisien. Itu ya, misalnya walaupun misalnya dulu dikenal bahwa Muhammadiyah itu suatu sosok yang pembaharu, sosok yang modern pada saat itu. Misalnya ketika Anda melihat sosok Kiai Ahmad Dahlan misalnya yang dulu mendirikan Muhammadiyah, itu kan dulu sosok yang sangat visioner yang melihat ke depan bagaimana ingin membentuk suatu organisasi yang tadi yang bisa menjadikan pembaharu bagi masyarakat. Lalu kemudian misalnya prinsip rentang manajemen. Nah, prinsip rentang manajemen ini perlu diperhatikan bahwa efisiensi dan efektivitas pengendalian bawahan langsung dipengaruhi oleh rentang manajemen. Rentang manajemen itu apa?
itu beberapa bawahan langsung dapat diawasi secara efektif dan efisien. Jumlah tergantung pada kondisi dan situasi yang dihadapi. Si atasan itu tidak langsung mengecek ke bawahan langsung. Makanya misalnya dalam tahapan organisasi, ada yang namanya misalnya dalam membentuk sebuah kepanitiaan, misalnya, kenapa harus ada SC? Kenapa harus ada OC? Baru kemudian ada ex officio. Tidak mungkin misalnya dalam sebuah organisasi ketua umum misalnya langsung mengurus semuanya, ataupun sekretaris umum mengurus semuanya, atau misalnya bendahara umum mengurus semuanya. Ada misalnya ketua SC, dan misalnya sekretaris SC, dan misalnya bendahara SC. Kemudian lagi ada ketua SC, ketua OC, sekretaris OC, sekretaris bendahara OC misalnya. Itu berbeda tugas dan peran fungsinya. Misalnya organization committee itu adalah bagaimana membahas tentang hal-hal yang sifatnya praktis di lapangan. Makanya ya kerjanya dirasanya itu adalah berbicara pekerjaan-pekerjaan yang praktis. Misalnya ketika bendahara bagaimana mengumpulkan uang, misalnya iuran, misalnya sebagainya. Ataupun misalnya sekretaris misalnya membuat penulisan sebagainya. Beda dengan steering committee. Steering committee itu biasanya berbicara tentang konsep kegiatan, misalnya kalau pelatihan dakwah konsepnya harus bagaimana. Dalam membangun masyarakat Islam konsepnya harus bagaimana. Itu tugasnya steering committee. Dia tidak membahas hal-hal yang praktis tadi karena sudah dibagikan tugasnya kepada OC. Lalu kemudian misalnya ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum tidak memikirkan tentang hal-hal yang konsep dan sifat yang praktis. Itu sudah ada kepanitiaan yang misalnya dia membahas tentang sesuatu yang lebih besar. Misalnya bagaimana pelaksanaan itu tercapai dari tadi tahapan perencanaan sampai dengan tahapan evaluasi. Ataupun misalnya ketua umum bertanggung jawab terhadap segala bentuk pelatihan dakwah yang dilakukan. Ataupun ketua umum bertanggung jawab atas segala bentuk aspek yang terjadi dalam mengembangkan masyarakat Islam. Kemudian misalnya sekretaris umum bertanggung jawab terhadap bentuk kesekretariatan yang dilakukan oleh OC dan SC. Ataupun misalnya bendahara umum bisa merekap bagaimana hasil nanti keuangan yang masuk dan yang keluar dari OC dan SC. Misalnya itu secara bagaimana prinsip tentang manajemen ini. Jadi tidak langsung ketua mengurus semuanya, sekretaris mengurus administrasi semuanya, bendahara mengurus keuangan semuanya. Enggak. Makanya di sini prinsipnya itu dilakukan adalah prinsip tentang manajemen. Nah, lalu apa sih tujuan dari pengorganisasian? Di sini saya membahas ada 2 tujuan pengorganisasian secara sederhana. Yang pertama adalah standar pelaksanaan. Nah, tujuan dinyatakan secara jelas dan dipahami, hal ini akan memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan prestasi dari organisasi. Jadi standar pelaksanaan ini untuk menunjukkan bagaimana standar itu secara jelas dan dipahami dalam proses pengorganisasian. Jangan sampai nanti SOP ini bisa dikatakan sebagai standar operasionalnya itu harus jelas. Nah, ini tugas misalnya tugas ketua itu apa? Tugas sekretaris apa? Tugas bendahara apa? Misalnya bidang-bidangnya itu bagaimana? Misalnya bidang kestari. Itu akan bersama kestari dengan sekretaris. Yang membedakannya itu apa? Misalnya, kalau sekretaris lebih umum, misalnya surat-suratnya ataupun kepada pejabat dan sebagainya, ataupun kestari misalnya surat-surat ataupun membuat banner, spanduk dan sebagainya. Itu kan berbeda tugas dan peran fungsi. Jadi tidak tumpang tinggi antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini juga harus dipahami misalnya, tidak hanya jelas, tapi harus dipahami. Jangan sampai nanti ketika pada saat pelaksanaan, ini akan tumpang tindih pada saat pelaksanaan. Hal ini memberikan standar langsung bagi penilaian kegiatan prestasi organisasi. Jadi dapat lihat ketika sudah SOP-nya sudah jelas dan dapat dipahami, tapi ketika pada pelaksanaan ataupun nanti pada tahapan evaluasi ada yang bermasalah, nah ini bisa dilihat nih, yang kegiatan ataupun prestasi organisasi itu dapat dilihat siapa yang tidak benar. Apakah misalnya manajerialnya atau manajernya, top leadernya yang bisa merumuskan semuanya, yang bisa bertanggung jawab terhadap semua kegiatan, misalnya. Ataupun misalnya yang salah itu misalnya sekretarisnya karena administrasinya jelek, surat tidak sampai dan sebagainya. Ataupun misalnya bendaharanya, misalnya karena apa? Karena tidak bisa mengelola keuangan. Uang masuk dan uang keluar misalnya tidak direkap. Ataupun misalnya acaranya kacau karena seksi acaranya itu gak hadir, dan sebagainya. Itu nanti bisa dilihat ketika ada standar pelaksanaan yang jelas dan mudah dipahami.
Jadi bisa menentukan bagaimana pelaksanaan kegiatan atau prestasi dari organisasi ini bisa dilihat. Lalu yang selanjutnya adalah dasar rasional perorganisasian. Jadi tujuan organisasi yang merupakan suatu dasar perencanaan organisasi ini berinteraksi dalam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, misalnya dasar rasional perorganisasi itu yang jelas itu apa? Misalnya, dulu saya pernah melakukan bakti sosial ke masyarakat ketika dulu masih mahasiswa. Saya 1 bulan lamanya itu terjun ke masyarakat, bagaimana membentuk masyarakat yang Islami. Walaupun misalnya ini suatu yang hal ideal. Tapi ketika saya sudah melaksanakannya dengan teman-teman saya di organisasi itu, sudah 1 bulan lamanya. Perencanaan yang kuat, lalu saya juga melemuskan perorganisasi yang jelas, sudah jelas saya ketuanya, OC-nya, SC-nya, dan sebagainya. Lalu tugas peran dan fungsinya sudah jelas, standar operasional pelaksanaannya sudah jelas. Tapi misalnya ketika dilaksanakan di lapangannya, misalnya harus berdasarkan dasar yang rasional. Itu kan kita idealis, membawa suatu hal yang idealis ketika dalam tahapan perorganisasian. Nanti akan dijelaskan bagaimana dalam pelaksanaan. Ketika sesuatu yang idealis ini bertemu dengan sesuatu yang realitas. Sesuatu yang sifatnya yang komprehensif, yang benar-benar harusnya gini nih. Dan ketika di lapangan, ketika pada saat realita, ini tidak sesuai dengan ideal kita, tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh kita. Nah, nanti harus menyesuaikan yang ada dalam ide kita dengan sesuatu hal yang nyata atau fakta di lapangan ini. Makanya disebut sebagai dasar rasional. Jadi berinteraksi sesuai dengan kegiatan yang diperlukan untuk suatu tujuan tersebut. Misalnya ketika Baksos, bakti sosial selama 1 bulan, wah kirain enak dan sebagainya ya, masyarakat sudah mengerti. Ternyata di lapangan masyarakatnya sudah, ya kalau dikatakan masyarakat yang masih barbar kalau kata anak sekarang. Kalau zaman dulu misalnya masih jahiliyah. Ya, masyarakat di sana yang masih memelihara anjing. Anjing boleh masuk ke pekarangan masjid dan sebagainya. Itu kan satu hal yang baru, tidak terpikirkan. Bagaimana membentuk hal ini? Nanti misalnya kita membentuk suatu perorganisasian tadi, plan yang tadi, plan A sudah tercapai sampai plan B, pada saat perorganisasian pun nanti ada yang berubah standar operasional. Itu secara sederhananya. Nah, lalu selanjutnya dalam evaluasian sebuah organisasi ini juga ada 2 hal yang penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dalam pendekatan yang menyeluruh. Jadi evaluasi dalam sebuah organisasi ini dalam hal yang menyeluruh. Nah, pendekatan ini adalah dianalisis untuk memperoleh keyakinan bentuk organisasi yang bagaimana yang efektif untuk digunakan. Ini pendekatan menyeluruh bagaimana supaya nanti organisasi ini bisa lebih efektif lagi. Ketika dulu saya sudah misalnya ketika mengorganisasi kemarin misalnya dulu ketika mahasiswa sebuah baksos di lapangan yang masyarakatnya kayak gitu. Jadi ada bentuk evaluasi kita. Misalnya bagaimana organisasi ini nantinya lebih fokusnya misalnya ke ranah masyarakat di bidang zakat. Karena nanti salah satu bentuk pendanaan dari pembangunan masyarakat Islamnya adalah namanya filantropi Islam. Jadi dana-dana hukumatan. Misalnya dari zakat, infak, sodako, dan sebagainya. Jadi jangan sampai nanti kita dalam membuat sebuah organisasi ada uang-uang yang tidak jelas itu, uang-uang yang dari riba dan sebagainya itu jangan sampai terjadi misalnya dalam mengembangkan ataupun memanage masyarakat Islam atau memanage pelatihan. Jadi pendekatannya itu harus menyeluruh. Jadi dianalisis dari A sampai Z, dianalisis dari sesuatu hal yang lebih terkecil sampai suatu hal yang lebih terbesar. Ini supaya apa? Supaya nantinya dalam organisasi itu menjadi lebih efektif lagi. Tidak lagi misalnya dulu saya ketika di lapangan misalnya ketika pengorganisasian itu misalnya dulu tugas sekretaris dan kestari itu hampir sama. Lalu apa yang membedakannya? Ini nanti ada evaluasi dalam pengorganisasian. Ya udah, sekretaris hanya membahas surat penyurat aja. Lalu kemudian kestari, nah ini baru membahas sesuatu yang lebih praktis, misalnya membuat banner, spanduk dan sebagainya. Itu kan tidak tumpang tindih. Ataupun misalnya bendahara umum itu hanya merekap secara keseluruhan dana dan yang keluar dan masuk. Sedangkan bendahara SC merekapitulasi misalnya nanti untuk dipraktekkan pada bendahara OC. Jadi bagaimana nanti dari bendahara umum dihitung kembali oleh bendahara SC, lalu dimasukkan dalam kos, misalnya masukkan ke kos ini, ke kos untuk umat dan sebagainya, itu kan nanti kemudian dan itu disalurkan oleh OC, itu kan tidak bertumpang tindih misalnya.
Maka nanti ini adalah evaluasinya dalam pendekatan yang menurut semua hal dibahas sampai demikian kecil. Sampai sesuatu yang besar misalnya sampai hal yang kecil. Makanya misalnya kalau dalam sebuah organisasi misalnya nanti ada yang dinamakan dengan musyawarah, ada yang dinamakan dengan kongres, ngawang beres-beres, misalnya. Ada yang dinamakan dengan muktamar, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu proses pengevaluasian secara menyeluruh. Ingat yang dilihat dalam ketika bicara kongres, musyawarah, muktamar, itu bukan proses pemilihan ketua umum yang baru, tapi bagaimana proses dalam mengevaluasi sebuah organisasi secara menyeluruh. Karena di kita seringkali ketika bicara musyawarah, kongres, dan sebagainya, itu adalah bagaimana pemilihan ketua umum. Jadi yang lain nggak penting, justru ini adalah salah satu bentuk untuk evaluasi organisasi secara menyeluruh. Makanya harus digunakan media-media tersebut, misalnya kongres, musyawarah, muktamar ini dengan baik dan benar. Lalu yang selanjutnya adalah pendekatan perbandingan. Nah, ini membandingkan organisasi yang bersangkutan dengan organisasi lain. Tadi bukan hanya evaluasi ini, kalau tadi misalnya ini bisa masuknya ke dalam internal. Jadi evaluasi secara internal. Yang kedua ini perbandingannya ataupun pengevaluasinya itu eksternal. Kita membandingkan organisasi kita dengan organisasi yang lain. Misalnya organisasi si A dengan organisasi B itu kita bisa membandingkan apakah lebih baiknya itu di bidang mana tanpa lebih baiknya secara umum. Misalnya dia lebih baiknya di sana, lalu kita bisa belajar dari organisasi atau misalnya kekurangan kita itu apa. Jadi bisa menjadikan perbandingan secara eksternal dengan organisasi yang lain. Oleh karena itu, misalnya membandingkan organisasi harus menggunakan ekstra hati-hati dan jangan salah langkah. Misalnya ketika melihat organisasi yang lebih maju, wah kita langsung aja copy paste terhadap organisasi lain. Oh, misalnya sekarang lagi musim, misalnya lagu Aisyah Putri Rasulullah. Semua orang nyanyiin lagu Aisyah Rasulullah. Bahkan banyak orang yang nyanyi lagu Aisyah Istri Rasulullah. Itu kan jadi kontroversi. Tapi misalnya ada yang melarang tentang itu karena apa? Karena misalnya ada redaksi penyebutan Aisyah tidak memakai sayyidah ataupun radhiyallahu anha. Itu kan menjadi hal yang menjadi sifat yang harus ekstra hati-hati. Ataupun ketika anak ini bisa dipraktekkan ketika dalam sebuah organisasi. Ketika anak misalnya saya ormas saja itu M, ormas itu N, saya nggak sebut merek. Misalnya organisasi itu ya tadi lebih fokus terhadap kesehatan, lebih fokus terhadap pendidikan. Tapi saya misalnya ada kekurangan karena saya tidak memahami budaya masyarakat. Ini bisa menjadi salah satu contoh evaluasi organisasi supaya belajar dari organisasi yang lain. Bukan mencontoh organisasi yang lain, tapi menjadikan role model. Lalu kemudian kita serap dari kekurangan kita berdasarkan kelebihan mereka, lalu kita kolaborasikan, kita ambil asimilasikan dan sebagainya. Lalu kemudian melahirkan sebuah budaya organisasi yang baru. Nah, inilah tahapan evaluasi sebuah organisasi. Jadi harus tadi dilakukan secara ekstra hati-hati dan jangan sampai salah langkah. Itu saja pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan diskusikan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, subscribe dan channel YouTube ini. Semoga lebih bermanfaat bagi halayak ramai. Akhirul kalam. Astagfirullahaladzim jami'an. Shobron kamilan. Aku lulakum. Assalamualaikum warahmatullahi